Dan berapa bulan kami pun masih dalam batuk darah terus. Oh. Karena ya itu kerendam air asin gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sinema kreator. Udah lama ya kita nggak upload video film pendek. Dan malam ini kita kembali hadir di channel YouTube kita Sinema Kreator. Yang mana pada malam hari ini kita tidak akan untuk syuting film sahabat semuanya. Yang mana kita akan melakukan paranormal experience. Yang mana itu kita akan berbincang-bincang kepada salah satu seseorang yang pernah mengalami hal-hal mistis ataupun hal-hal yang mungkin tidak pernah kita alami selama hidup kita, yang mungkin kita tidak alami dan Bapak itu mengalaminya. Dan di sini berada di salah satu perkampungan atau salah satu tempat di wilayah Batam, Batu Aji. Salah satu tokoh masyarakat juga di sini, yang mana nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau dan menceritakan apa-apa yang terjadi, yang pernah terjadi kepada beliau, untuk menceritakan di channel kita ini. Langsung saja, kita di sini sudah bersama narasumber kita, yaitu pada Bapak Waris Abdillah Syukur. Nah, kita perkenalkan dulu Pak, nama Bapak. Pak Waris. Oh, Waris ya. Nah, ini Pak Waris. Udah lama Pak ditinggal di sini Pak ya? Kalau di sini 2009. Oh, 2009 ya. 2009 sampai saat ini 2020. Oh, udah lama juga Pak ya. Alhamdulillah, barokah Allah, sejak Allah ada bebungah Allah memberikan kepada kami di sini jadi betah dan menelusurin adanya berjamaah kepada lingkungan dan masyarakat di sini. Dan selain tokoh masyarakat juga Bapak ini merupakan salah satu pengobatan tradisional, misalnya paranormal, pengobatan tradisional terapi, ya Pak ya. Ya. Coba sedikit Bapak ceritakan dulu apa yang mungkin Bapak pengalaman sih tadinya tak bisa apa-apa, tak bisa punya kepandaian apapun, hanya ngikutin dari nenek moyang dulu atau orang tua kami pernah sedikit tertolong kepada sesama. Ternyata di situ ada amanat. Sewaktu saat kamu dewasa atau kamu udah ada umur sekian, apabila ada yang minta tolong, ikhlaskanlah, ulurkan tangan dengan doa apapun yang ada di dalam pikiran dan hati kami. Nah, di situ kami yakin gak yakin, setelah diresapin mungkin Allah mengasih petunjuk, ilham dalam ujian yang pernah dirasakan orang lain tak pernah merasakan sampai saat ini. Berarti berawal dari doa orang tua, Ya, doa orang tua, turunan ya Pak ya. Oh, berarti dulu orang tua juga mempunyai keahlian yang sama gitu ya. Sitinya suka nolongin, ada kesleo atau gimana yang sejenis, ngurut lah, terus terangnya ngurut dengan doa atau sejenis geraknya tangan untuk melemaskan daripada tulang-tulang atau urat-urat. Oh gitu Pak ya. Jadi selain untuk pengobatan tradisional ataupun refleksi, Bapak dengar-dengar saya Bapak bisa juga untuk menetralisir, misalkan orang yang terkena menetralisir makhluk yang tak kasat mata. Nah, terkadang kan ada orang ini kan sakit yang nggak sewajarnya gitu kan Pak. Nah itu gimana menurut Bapak? Ya, kata pepatah begini, karena manusia ada sejenis tumpangan daripada bukan gaib saja, keluhan daripada aliran darah. Gitu.
Apabila banyak pikiran, larinya ke migrain atau tensi yang sejenis darah tinggi kata mengatakan. Nah di situ kami kontrol dan kami meresapin adanya kehidupan di sendi-sendi tubuh, tak luput dari sejenis makanan dalam kehidupan atau kerjaan yang sehari-harinya yang dirasakan. Di situ ada sumber-sumber sel-sel yang sebenarnya terisi dari gumpalan angin atau darah, sama dengan dikalkulasi motor. Apabila kendaraan itu karburatornya kotor, tidak diservis, apakah bisa sempurna untuk dalam perjalanan? Kami ngambilnya dari aliran itu. Gitu. Jadi nggak semata-mata orang sakit terus tiba-tiba kena makhluk halus atau makhluk tak kasat mata gitu, kayak bukan ya? Itu tergantung ya kayak. Tergantung, karena di dalam kehidupan manusia ada sejenis yang sitinya titipan atau karma atau sitinya tumpangan dari sesuatu yang nggak bisa dilihat. Gitu. Kami juga nggak bisa meresapinya ke dalam, cuman di situ ada sejenis minta seizin Allah. Gitu. Jadi kira-kira kalau seandainya lah, nah ini Bapak kan ahli untuk pengobatan tradisional atau refleksi, tiba-tiba nanti ada itu yang mungkin dia yang stroke mulut sakit, atau stroke dengan tangan atau badan, itu sejenis kami teliti sekali nyari dari sumber urat. Oh gitu Pak ya. Jadi kalau seandainya lah ada misalkan orang yang berobat bukan karena sakit, mungkin bukan karena sakit medis lah, itu kan istilahnya untuk karena saraf, misalkan dia terkena serangan makhluk halus, apakah kakek bisa untuk menetralisir itu Pak? Ya di situ kami meresapinya apa? Ya berdoa dulu sebelum kami memegang dari pasien atau dari orang yang tersebut. Kami mengenalkan dulu nama binti bin. Gitu. Setelah ditanyakan, diresapin keluhannya apa bang, begini katanya. Ya udah, apapun diresapin dari yakin. Yakinnya abang datang ke sini bukan mau berobat, tujuannya minta syariat. Karena kalau berobat itu larinya ke dokter atau ke bidang yang sitingnya rumah sakit. Nah, di sini minta syariat. Syariatnya apa? Yaitu ada keluhan daripada pinggang, kaki, atau sering sakit kepala yang berhari-hari, berbulan-bulan yang nggak kunjung sembuh. Di situ alhamdulillah kami ada alat yang spesial terapi pengambilan darah. Entah di kepala. Sistemnya apa itu Pak? Ya. Sistemnya apa? Pakai alat apa? Alat bekam. Oh, pakai alat bekam. Alatnya ini dan jarumnya ini pun yang spesial untuk yang tak boleh sisa pakai, harus dilepas. Oh, gitu. Tidak ada luka. Jadi harus satu pasien satu. Habis dipakai harus dibersihkan atau di itu. Ya barokah Allah, dengan seizin Allah, beribu-ribu Allah ngasih anugerah kepada kehidupan kami. Ya bukan 1-2 yang kami diresapin, kami tertolong sampai ibaratnya dari seberang pun datang, dari Singapura pun alhamdulillah datang. Kami juga suka dipanggil ke sana, suka ke Malaysia, di daerah Kulai, Bandar. Ya di situ ada anak angkat yang dulu pernah datang ke sini stroke, yang sudah sekian tahun tak kunjung sembuh, mulut pun sudah ada di samping, tangan pun, mata pun sudah keluar air. Terus itu biasanya kalau stroke yang mulut itu harus bisa sampai berjalannya 7 hari. Di terapi dan rutin. Jadi baraka Allah Pak ya. Dengan jejak Allah, baraka Allah. Oh ya Pak, saya dengar-dengar katanya Bapak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh.
dalam hidup Bapak dulu, masa-masa dulu sebelum ya semasa Bapak juga mengikuti ini kan pengobatan tradisional. Bapak pernah dulu katanya sebelum ini mengalami kejadian aneh, katanya dengar-dengar pernah mati suri kayak gitu kayak. Pada waktu itu sebelum kami megang beginilah. Oh, sebelum megang ini ya? Belum itu karena sebutannya masih ya masih gimana, masih biasa lah. Ya, kami dulu juga punya usaha karena bikin toge dan tahu di Jakarta. Gitu. Di Jakarta kak? Jakarta, Cibubur. Berarti asal dari mana kakek? Kalau asal Cilacap, Cilacap. Nusa Kambangan, Ujung Gagak. Iya. Jadi Cilacap, Nusa Kambangan, Ujung Gagak. Ini yang bersebelahan dengan Pangandaran. Itu jauh juga kemarin ya? Jadi kami adanya tengah pulau. Ya kalau dipanggil konon terkenalnya Pantai Selatan. Pantai Selatan ya. Cuman kami bersebelahan banget Nusa Kambangan. Antara Ujung Gagak, Karanganyar, Ya. Mejingklak, Motean, Bugel, sekitarnya Citinggil sekitarnya. Jadi tadi itu gimana kayak apa namanya mengenai Pada waktu itu mungkin diingat-ingat teringat lah. 2008 di hari Lebaran 3 hari. Habis Lebaran 3 hari. Habis Lebaran 3 hari. Ya. Pada waktu itu kami kunjung ke kampung sendiri, situnya Sialam Bekti atau Silaturahmi. Iya. Tiba-tiba diajak ponakan ke laut. Gitu. Nyari udang lobster. Lobster itu kayak. Udang lobster Ya, itu. mahal itu ya. Berangkatnya jam 4 pagi. Itu bertiga karena kami seneng ngelihat udang lobsternya, seneng ininya ya. Ayolah, udah ikut. Ya, setelah ikut di situ karena belum berpengalaman, tanya apa orang namanya biasa pelancongan atau perantauan kan, nggak ngerti itu ada ombak ada apa ya, nangkring aja di atas bibernya itu. Naik kapal ya, naik biber, perahu biber. Iya. Apa tuh kalau bahasa sini pancung ya? Pancong. Tapi kalau sana biber. Iya. Nah, di situ terjadilah yang sejenis yang luar biasa kami rasakan pada saat itu jam 5.30. Kami masih pakai jam. Itu jam 5.30 atau jam injaknya mau menjelang jam 6-nya. Ada ombak yang luar biasa besarnya itu. Ombak sampai ngegulung gitu. Nah ponakan kami lagi narik jaring. Narik jaring, karena lagi senengnya narik jaring itu, udangnya itu banyak. Dapat banyak istilahnya. Dapat banyak. Itu udah lebih dari berpuluhan itu. Semangat lah jadinya ya. Semangat. Enggak. Gitu. Nengok Jadi nggak ngontrol antara pengontrolan dari ombak yang udah datang itu. Gitu. Dari daerah Batu Kebo. Mungkin orang sana ngerti lah. Yang pernah pengalaman di Cilacap atau Pangandaran atau itu daerah Ujung Gagak atau mana ngerti. Pada waktu itu kami dengan ponakan 2, namanya Sutar sama mantunya Pak Sirin. Itu sepupu. Itu ponakan. Di perahu itu ada 3 orang. 3 orang sama kakek. Ya, terjadi di situ perahu yang dinaikin kami pecah dan patah. Perahu itu karena diombak gitu langsung berdiri gini, gitu. Nah, pada waktu itu sampai ponakan kami pun meninggal. Ponakan Bapak meninggal. Bapak waktu itu gimana? Ya kami rasanya ke bawah sama, kegulung dengan jaring itu.
kegulung dengan jaring ya. Nah, apalagi kami nggak bisa berenang. Ya di situ yang sebutannya kegulung ombak dan kegulung jaring ya gimana rasanya. Itu apalagi sampai berjam-jam. Nah, pada waktu itu kami tak sadar atau apa ya, apa sih yang namanya hidup, apa yang namanya mati. Kami terjadi tak ingat segala sesuatu itu. Namun kami ingat bahwa di dalam air ada yang mengatakan, tangilah kowe, mumbulah kowe, tangilah kowe, mumbulah kowe. Oh, ada yang mengatakan, membisikkan kakek gitu ya? Di dalam air. Di dalam air ya, waktu tergulung waktu ombak. Kami tergulung-gulung gitu di ke bawah ombak gitu, sempat nyangkut di situ ada batu karang atau gimana. Kami dengan seizin Allah dimunculkan ke permukaan lagi ya. Terus di situ ditolongin dengan sejenis sepupu juga yang pada waktu itu pulang dari habis narik jaring gitu. Tapi ponakan kami yang namanya Rasimin itu sudah nggak ketemu jejaknya, dan kami pun tak sadar entah itu kami mati entah apa, yang penting dari tim SAR nyariin kami itu. Kami tak sadar itu pada waktu itu, cuman kami merasakan, bangunlah kamu, tangilah kowe, tangi kowe, kowe tangi. Ada yang bisa kayak gitu ya. Itulah sahabat sinema kreator ya, sungguh banyak yang terjadi yang di daerah ibaratnya Nusa Kambangan atau Ujung Gagak sekitarnya. Sering sekali, enggak sebulan sekali, enggak 2 bulan sekali, yang sejenis berjuangnya mencari udang roster, jaminannya umur dan kematian. Gitu ya. Yakin 1000 kali yakin. Gitu. Karena di kampung kami kehidupannya nelayan, sumbernya yaitu nyari udang roster. Ujung Gagak, Karanganyar, Pantai Selatan. Berarti Pantai Selatan gitu ya? Masuk ya tersebut Pantai Selatan. Ada Pangandaran sekitarnya, Kerapiak, Pangandaran sekitarnya. Berarti cuman bukan hanya cerita kayak ya, untuk Pantai Selatan itu kan terkenal istilahnya itu mistisnya kuat di situ kok Pantai Selatan. Luar biasa di situ. Memang kakek. Dan di situ apabila orang datang baru pun ya, ini dia dua turunan, turun menurun. Siapa yang datang ke situ ke kampung kami pada waktu itu, kok siang-siang datang, kok langsung tidur, itu kadang-kala tidak ampun, atau jadikan sakit, atau kan jadi kesurupan. Gitu ya. Itu di kampung kami yang sebutannya Ujung Gagak, Karanganyar, Desa Bejagan. Gitu. Jadi waktu kakek tergulung ombak terus nggak sadar itu berapa hari kata ya kata anak sampai 3 hari atau 4 harinya itu kami ibaratnya ya begitu belum sadar ya, perasaan tidur aja. Perasaan kami tidur. Kami diresapin dalam tidur itu ya, ada yang nuntun, ada yang ngasih nasehatin, malah disuruh kowe balik maning. Jadi dalam 3 hari atau 4 hari itu kakek sadar itu ya, keadaan tak sadar ya, tak sadar. Ya gimana kerendam air gimana sih ya, orang dikorok-korok aja nggak terasa, dikorok-korok atau dijengking itu sama orang-orang ya tak terasa. Itulah riwayat 2008 habis lebaran 3 hari, pada hari Sabtu ya
Sabtu kami masak, kami ikut. Sabtu pagi kami ngikut, itu terjadi. Jadi itulah pengalaman Pak D. Ya, si Ade menanyakan ini, makanya sampai sekarang ini anugerah Allah, barokah Allah, sejak Allah, mulia Allah, kami siap tertolong sesahabat atau saudara kami yang punya keluhan yang selama ini belum bisa disembuhkan. Walaupun sekedar hanya terapi, kami yakin siap menerima dan siap tertolong tanpa ada imbalan. Kami minta sekian dan sekian. Jadi kemampuan kakek ini, istilahnya keahlian kakek ini bisa seperti ini setelah kejadian itu. Karena ada di dalam mimpi, yakin 1000 kali yakin, waris. Sewaktu saat kowe bisa tetulung sesama, singkang ikhlas. Nah, kesini nanya, doane apa? Wong aku ora ngerti. Cukup dengan Al-Fatihah yang disampaikan. Dekatkan dirimu, dekat ngabdi ke Gusti Allah. Nabi Gusti, Nabi Allah, wali Gusti, wali Allah. Jadi yang kami untuk tertolong dengan susah payah, walaupun Al-Fatihah beribu-ribu, kami meresapi hanya bisanya itu. Berarti habis kejadian yang 2008 kemarin yang tergolong Mbak, itulah baru kakek bisa mempunyai keahlian dalam pengobatan ini ya kayak. Alhamdulillah, setelah kami disembuhkan atau ada tambahan berbunga umur karena ada amanat atau bisikan di dalam mimpi dan di dalam waktu kami tidur, waris suatu saat situ bisa tertolong kepada sesama, benar-benar tulungono atau sing ikhlasan ridho. Dia yang menyampaikan itu, jalankanlah yang benar-benar ikhlas. Satu sumbernya keikhlasan adalah dari sumber diri sendiri. 1000 jopo atau mantra, 1000 mantra, mantranya orang pinter lain sama mantranya orang bisa. Karena mantranya orang bisa mantra yang pas-pasan, sejenis doa pawitan, artinya doa pawitan di dalam bisikan atau mimpi. Satu, dijalankan dengan inna sholat, ingat dengan adanya kiblat. Kedua, kudu sering mengenal dan salam kepada ya Nabi Uka, Nabi Allah yang tuntunan padoman dalam kehidupan dunia di akhir kiamat. Maka sahabat, para sahabat, saudara-saudara kami, bukan bangga untuk lagi sehat, bukan bangga lagi sempurna. Kebanggaan ini yang dibawa di akhir kiamat adalah ikhlas dan ikhlas. Jalankanlah selagi ada umur, rasa syukur yang berbunga. Jangan ditinggalkan yang 5 waktu sebutannya inna sholat, inna sholat, inna sholat, inna sholati. Insya Allah di dalam kegelapan nanti bisa dibuktikan nur cahaya di alam kubur seperti apa.
yang diresapin dalam kehidupan, nggak ada apa yang dibawa. Yang dibawa adalah satu sumbernya ikhlas dan sering tertolong, memberikan sesuatu, ucapan, tingkah laku dalam kehidupan. Insya Allah, itulah amanat di dalam tidur kami sewaktu itu. Bisikan dan impian yang nyata di dalam mimpi. Tapi mimpinya itu entah mimpi sitinya kami dari rumah sakit atau keadaan lagi trauma, nggak tahu, cuma di dalam. Dalam waktu nggak sadar itu. Nggak sadar. Dan berapa bulan kami pun masih dalam batuk darah terus. Oh. Karena ya itu kerendam air asin gimana. Nah sekarang ini yang diresapin Bapak, bersyukur, beribu-ribu bersyukur bahwa kami dikasih umur berbunga sampai saat ini. Sepertinya sharing dan curhat ini semoga jadikan manfaat untuk para sahabat dan saudara-saudara kami. Ada istimewa yang akan dibawa di alam semesta, alam mengkubur. Pertanyaannya nanti ada 6 pertanyaan. Apa yang ditanyakan? Semoga sahabat atau saudara kami bisa menjawab. Itulah amanat. Allahumma amin. Apabila ada kekurangan kelebihan dari kami, mohon dibukakan pintu maaf dan anugerah Allah. Semoga bisa jadikan sharing dan curhat tuntunan langkah keselamatan, langkah selanjutnya di akhir kemudian. Itulah tadi sahabat sinema kreator yang mungkin sudah panjang tadi yang disampaikan oleh Bapak kita ini, kakek siapa tadi Pak? Pak Waris ya, Kek Waris. Yang sudah menceritakan pengalaman dia tergulung ombak dan sempat nggak sadar beberapa hari, dan pada akhirnya setelah sadar ada hikmah di balik itu semua. Ya mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Waris itu menjadi suatu itibar untuk kita semuanya agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berpikir positif. Apapun yang terjadi kepada kita pasti akan ada hikmahnya ya, Kek. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya sahabat sinema kreator untuk pada malam hari ini. Kita berbincang-bincang tentang paranormal experience yang telah disampaikan tadi, pengalaman Bapak Waris. Dan jangan lupa bagi kalian sahabat sinema kreator yang belum subscribe channel ini agar subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar kami semakin semangat membuat konten-konten dan film-film horor yang terbaik untuk kalian semuanya. Dan doakan kepada Bapak Waris supaya bisa berlanjut untuk membantu sesama dengan sistem pengobatan tradisional terapi ini. Yang stroke mulut, tangan, insya Allah. Mulut, stroke ringan, stroke berat. Itu mudah-mudahan insya Allah saling membantu. Mungkin hanya sampai di sini dulu untuk pertemuan malam hari ini, dan sampai ketemu di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.